channel YouTube pembelajaran untuk matematika sih sebenarnya, tapi kedepannya mungkin nggak hanya matematika ya, mungkin bisa aja materi-materi lain tapi ya sifatnya mendidik gitu, atau video-video lain, konten-konten lain tapi masih dalam mendidik gitu ya. Oke, kali ini kalian ada di channel YouTube dari Bimbel Bismart ya. Seperti biasa saya akan membuat konten pembelajaran ya, terutama yang kalian sedang PJJ daring ya, COVID-19. Mudah-mudahan sih dalam keadaan sehat di rumah gitu. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kenapa? Karena COVID-19 itu menurut para dokter bisa terhindar kalau kita punya imun yang kuat, makanya olahraga ya. Udah kayak dokter ya saya, tapi nggak apa-apa, saling menasihati ya. Seperti biasa, sebelum kita ke materi pembelajaran, saya akan menampilkan nih KD itu kompetensi dasar ya. Harus kalian ingat bahwa menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, hari ini saya akan membahas fungsi kuadrat. Nah, jadi ini materi terakhir ya, di bab ini materi terakhir. Fungsi kuadrat itu materi terakhir bab itu. Gitu. Oke, langsung saja. Jadi pengertiannya dulu ya, mungkin kalian udah hafal sih, tapi saya ingatkan lagi aja. Nah, fungsi kuadrat itu pengertiannya nih, suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi. Ada rumus fungsinya seperti berikut nih. Rumus fungsinya tuh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c elemen bilangan real ya, dan a-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau a-nya 1, 2, 3 ya, tapi a-nya tidak sama dengan 0 ya. Terus untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Jadi misalnya nih bisa fx ini ya, atau dengan y, atau di soal juga mungkin nanti ada gx kan gitu, nggak tahu ya. Nah, itu ya, itu sedikit pengertian aja, jadi pemahamannya. Nah, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berbentuk parabola simetris ya. Misalkan diketahui nih fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Nah, jadi grafik fungsi kuadratnya fx kuadrat min x min 6 nih, dari ini kita buat gambarnya ya. Dapat lihat pada gambar di samping nih. Nah, ini garis ya, garis tuh ya. Ini x namanya, ini bisanya garis x, yang vertikal ke atas garis y ya. Oke, kita kasih misalnya contoh nomor nih, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Yang di y nya kita kasih, karena ke bawah ya, ke bawah itu berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Kalau di x itu ke kanan itu positif, ke kirinya negatif. Kalau di y ke atas positif, ke bawahnya negatif gitu. Lalu grafiknya gimana? Tuh grafiknya, simetrisnya di sini nih. Ini kalau di tarik garisnya di angka 1, 3, 2. Loh, kok bisa begitu? Gimana caranya? Katanya gitu ya. Pasti tanya, kok bisa begitu? Gimana caranya? Nah, oke, kita lihat video berikutnya. Kita bahas lagi nih, pasti contohnya yang lebih jelas gitu. Nah, di sini nih kita bahas menggambar grafik fungsi. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu x ya, pertama ya. Jadi
caranya nih menggambar grafik fungsi itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Terus yang kedua Pak, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X 0 ke dalam pesaman fungsi. Jadi gini, kalau yang dicari di titik potong X, ya, cari titik potong di sumbu X, Y-nya dienolkan gitu. Kalau yang dicari titik potongnya di Y, X-nya dienolkan, dibalik aja ya gitu. Terus yang C, menentukan sumbu simetris dan koordinat. Jadi sumbu simetris itu gini, tengahnya kalau dilipat kanan kiri sama gitu. Kalau kertas ya, misalnya kalau ada kertas bentuknya kayak parabola, kalau dilipat tengahnya itu kanan kiri sama lebarnya gitu. Nah sumbu simetris itu begitu, tengah ya. Kenapa di sini ada titik balik? Nah misalnya tandanya kurvanya melengkung ke atas gini, nah titik balik itu yang bawah nih, paling bawah terus balik lagi ke atas, itu titik balik. Ada ini rumusnya, ada nih, persamaan sumbu simetris itu X sama dengan min B per 2A. Nah kalau dia titik balik atau titik puncaknya adalah min B per 2A, diskriminant per 4A. Itu di persamaan kuadrat sudah ada ya dibahas ya. Ini D itu apa. Nah yang terakhir, pakai titik bantu gitu, menggunakan dua titik bantu lainnya jika diperlukannya. Kalau misalnya sudah tahu yang nggak usah pakai titik bantu, tapi kalau kalian pengen pakai titik bantu ya pakai titik bantu aja, nggak apa-apa. Ambil sembarang aja nilai X yang masuk dalam elemen bilangan real lah, kemudian substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Nah, titik tersebut merupakan titik bantu. Hubungan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Jadi bantu itu biar memudahkan ya, memudahkan aja ya. Nah terus jangan lupa ya, sebelum lanjut lagi ke materinya, kalian yang belum subscribe dulu. Subscribe yang mana? Nah, channel YouTube ini nih, di subscribe ya, Bimbel Bisma. Nah, kalau kiranya kalian merasa video ini baik dan bermanfaat, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke lanjut. Contoh nih, saya kasih contoh ya biar kalian Pak, insya Allah kalian paham, kalian pinter lah. 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, penyelesaiannya begini nih, yang tadi ya, Y X kuadrat nih, dari sini kita cari dulu A, B, C. A itu variabel di nih X kuadrat, B itu variabel di X, dan C itu nih konstanta ya. A-nya 1 di sini karena ada nilai 1, B-nya min 4 negatif 4, C-nya negatif 5. Nah, terus karena A sama dengan 1 nih, A sama dengan 1 atau lebih dari 0 ya, maka grafiknya terbuka ke atas. Lebih dari 0, grafiknya kebuka ke atas. Jadi terlentang ke atas ya, kayak parabola kita kebukain ke atas gitu. Cari titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X, ingat ya, kalau titik potong sumbu X, Y-nya kita jadikan 0 dulu, kita nggak anggap dulu Y-nya 0 gitu ya. Jadi gini, ini kan dia 0 nih, sumbu X nih, cari ya. Nah jadi ada 0 ya. Jadi faktorisasi sudah kan di video-video sebelumnya, kalian mungkin sudah paham ya cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi gitu, di video sebelumnya ya. Nah jadi faktor dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan ini. Kenapa? Ya kalau 1 dikali negatif 5 kan negatif 5, nah, 1 ditambah negatif 5 kan negatif 4, jadi dikalikan hasilnya yang ini, lalu dijumlahkan angka ini hasilnya ini gitu. Nah jadi X nya min 1 nih. Kalau di dalam kurung ini positif, hasilnya jadi negatif. Kalau yang di sini yang negatif, hasilnya jadi positif, yang berubah aja balikannya. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah X ya, ini sama-sama X itu sudah di depan, min 1 dan 0 kan 0 tadi, Y nya 0 ya, nih yang di belakang itu Y nih, Y yang di depan itu X. Jadi ini X1 gitu, X1 ya, min 1, 0, X2 nya 5,0. Jadi sama-sama di X ini ya. Nah, nomor 2 sekarang,
titik potong dengan sumbu Y ya. Kalau yang cari Y, di Y berarti X yang kita nolkan, kebalikan dari nomor 1 ini ya, poin 1. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y nya, nah, cari Y nih. Kan X nya di 0 nih, X ya, X nya kan di 0 kan nih, jadi X kuadrat 0 kuadrat 4 kali X 4 kali 0 min 5, berarti ini 0 ini 0, sisanya negatif 5 aja yang di sini ya. Kesimpulannya apa? Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,5. Nah, X nya 0, Y nya negatif 5 gitu. Terus apalagi? Yo, yang nomor 3, sumbu simetri dan koordinat titik balik ya. Sumbu simetri ini X sama dengan min B per 2A, min B nih. Ini min ini dari rumus ya, B nya sudah min 2A, jadi min dari sini, B nya min 4 ini, B 4 ini 2, dari sini A nya itu ini 1, jadi negatif positif ya, 4 dibagi 2 gitu X nya. Terus Y nya min D per 4A. Ingat ya, D itu rumusnya kan sebelum video ini kan sudah ada di video sebelumnya, nah, kalian scroll aja ya, namanya B itu min B kuadrat min 4AC gitu rumusnya, B kuadrat min 4AC ya. Nah kemudian sini nih, di rumusnya min D per 4A ya, min D per 4A nih. Nah, min D per 4A. Nah, min D itu kan B kuadrat min 4AC, B nya kan min 4 tuh ya, B nya min 4 nih, ini B nih min 4 nih, B min 4 kuadrat kan, min 4 AC kan, A nya 1, C nya negatif, ini A nya. Di sini kan rumusnya B kuadrat min 4 AC, min 4 itu dari B, 1 itu dari A, ini min itu dari C, 4 kali 1 ya. Nah 16 ya, 4 kuadrat 16, ini min 4 kali 1 20 kan nih, 4 kali 1 kali 5 20 kan, ini negatif terus dibagi 4 pokoknya hasil ini semua dibagi 4 hasilnya negatif 9. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ini nih, jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2, di X ya, di X sama dengan 2, dan koordinat titik baliknya 2, min 9 gitu. Oke, nah, paham ya. Kita lanjut ke ini titik bantu ya. Kalau misalnya itu kan sebenarnya udah bisa tuh, udah digambar pun udah bisa sampai 3, cuman biar kalian lebih jos lagi gambarnya ya, pakai titik bantu. Misalkan X1 nih, X1 kan ini tadi persamaan kuadratnya, kita masukkan X nya nih, substitusikan X1 ini masukkan ke sini. Nah jadi 1 dari sini, 1 kuadrat dari sini, 4 kali 1 kan 1 dari sini, kuadrat 1, 4 kali 1 min 4, jadi yang dia ini sama dengan min 8 ya gitu. Kenapa kan 1 kuadrat kan 1 nih, min 4 kali 1, min 4 kan ada 1 berarti min 3, min 5, min 8 gitu. Jadi titik bantunya adalah 1, min 8, satunya X, min 8 nya di Y. Nah dari keempat langkah tersebut gambarkan grafik ke dalam koordinat kartesius sebagai berikut ya. Kita mau gambar nih dari yang tadi. Nah tadi sebelum gambar kita ingat dulu ya kesimpulan tadi nih, yang hijau-hijau tuh titik potongnya nih ketahuan ya. Nah yang kedua titik potong dengan sumbu Y, tadi sumbu X ya. Nah tadi sumbu simetrinya tadi udah ketahuan nih. Nah terus yang terakhir titik bantu ini tadi yang baru ketemu ya, min 8. Jadi kesimpulan yang tadi warna hijau di tadi ya sebelum ini, dan kuning itu kita taruh lagi di sini, ini biar memudahkan sih sebenarnya. Kalau kalian sudah ingat ya nggak usah, kalau kalian ingat nggak usah, tapi ini biar memudahkan saya memudahkan menggambar ya, saya taruh di sampingnya gitu. Nah kita ambil dulu garis, di garis kartesiusnya ya, antara X dan Y gitu, di garis X ya. Nah kita tulis misalnya min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini dikira-kira aja gambar ini nih, angka-angkanya
sumbu X ya, sumbu X, titik potongnya X1 nya kan min 1 tuh, min 1, Y nya kan 0 di sini, min 1, di sini ya. Ini saya tandain titik hitam. Sama berapa X nya? 5. Nah 5 di sini tuh, tandain 5 titik potong. Jadi min 1,0, min 1,0 dan 5,0. Terus titik potong dengan sumbu Y. Nah, negatif 5 kan? X nya kan 0 di sini, X nya. Nah, Y nya negatif 5 tuh. Negatif 5. Nah, saya kasih titik lagi. Terus sumbu simetrinya, X nya 2. Sumbu simetri ini. Ini X nya 2 nih di sini. Sama Y nya tuh. Min 9 kan? Y nya min 9. Jadi X nya 2 min 9. Nah, titik bantunya nih. Nah, nih. Jadi titik bantu itu tuh begitu. Titik bantu 1,8, satunya X min 8. Jadi biar itulah nanti ini sama ini sama, ini sama, ini bantuan aja nih. Dari sini sama. Jadi biar jarak dari sini ke sini sama dengan jarak sini ke sini. Sebenarnya ini juga harusnya dikasih titik di sini ya. Biar jarak ini dengan ini sama dengan ini dan ini gitu. Oh, gambarnya gimana? Ya. Gambarnya, oh ya ini saya kasih X ya, ini X, ini X nya garis X, dan yang atas ini garis Y ya. Lalu dari titik-titik ini yang hitam itu kita tarik garis ya, tarik garis. Nah, nanti tarik garis. Oh, ini kasih bantuan dulu ya. Ini maksudnya biar kalian lurus nggak sih, itu lurus tadi 1,8 ini garis bantu, 1,8 ini min 8 ya. Terus yang 2,9 kalau dikasih garis, kalau kalian misalnya sudah tahu ya nggak usah dikasih garis begini sebenarnya ya. Ini buat kalian biar paham aja gitu. Nah, sebenarnya sih nggak usah. Nah, ini saya kasih garis nih. Dari titik-titik itu kita sambungin ya. Ini agak melengkung ya, padahal harusnya gini. Saya tarik ke sini terus langsung ke atas ya. Ini garisnya yang merah ya. Jadi begitulah grafik fungsinya dari soal X kuadrat min 4X min 5 gitu. Paham ya? Saya yakin kalian paham, bisa lah. Tuh. Nah, terus ini contoh nomor 2. Biar tadi kan ini positif ya. Tadi sekarang kita kasih yang negatif gitu. Tadi positif, kita kasih yang negatif sekarang nih. Nah, caranya sama persis tuh. Nih, ya. Y cari A dan B nya dulu tuh, C ya, B C dari ini min 1A, B nya 2, C nya 8. Sama kayak tadi, angkanya aja berbeda. Ini kan A nih, A nya sama dengan min 1, jadi kurang dari 0 ya. Min 1 itu kurang dari 0, grafiknya ke bawah, tengkurap. Kalau bahasa kita mah tengkurap ya. Ini sama titik potongnya, kalau cari di X, Y nya yang di-nolkan, hasilnya mana? Nah, ya tuh, kalau Y nya yang di-nolkan ya begini. Kita cari faktor dari ini ya, negatif min X plus 4 dan X plus 2. Jadi X nya 4 ya, 4 lah, 4, dan ini min 2 X nya. Nah, kesimpulan ini nanti, kesimpulan ini yang kita tarik lagi ke samping grafik ini ya, kesimpulan yang hijau. Titiknya udah ketahuannya tuh, min 2,0 dan 4,0 ya. Nomor 2, titik potong dengan sumbu Y itu. Titik potong dengan sumbu Y X sama dengan 0. X nya kita bikin 0, jadi 0 kuadrat 2 kali 0 8, berarti sisanya 8, Y nya 8 ya. Nomor 3, nah ini kesimpulan ini dengan kesimpulan yang hijau ini nanti yang kita tarik di samping grafik ya. Kita patokannya ini, nanti bikin grafiknya. Nomor 3, sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, nih. Tadi seperti tadi ya, ada rumusnya. Min B per A, B nya ngambil dari D2 negatif 2 kali 1. Min 1 itu kan A nih, min 1. Jadi nilainya 1 kan min 2 dibagi min 2 kan 1. 2 min bagi min plus ya. Terus Y nya min D per 4A, D nya kan dari B kuadrat min 4AC, D kuadrat B nya 2 kuadrat min 4 AC A nya tuh min 1
masih kurang pas. Kita pakai garis bantu deh ya, kita pakai garis bantu, menentukan beberapa titik bantu nih. Oke, tuh misalnya x min 1 ya tadi kan, y min 1, biar apa sih, biar nggak ada negatif. Nah, min 1 kuadrat 1 plus min 2 kali min 1 min 2, sisanya berapa, 5 ya kan. Ini min 1 kuadrat min 1 kan, tapi tetap ada min sini ya, min dari sini nih. Jadi min 1 ditambah min 2 min 3 kan 8 positif, min 3 negatif, berarti sisanya 5. Nah, ada cara yang kedua nih, misalkan untuk x-nya 2, nah, tadi kan x-nya min 1, x-nya 2 nih. Nah, x-nya 2 itu berarti ya 2 kuadrat plus 2 kali 2 8, berarti 2 kuadrat 4 ya, 4. Nah, ini 2 kali 2 4 ya, hasilnya negatif 4, ada 4, berarti sisanya tinggal 8 gitu. Paham ya, mudah-mudahan paham lah, gampang sekali. Nah, jadi titik bantunya adalah min 1 nih, min 1,5 dan 2,8. Nah, dari keempat langkah tersebut kita gambarkan grafik ya, seperti biasa. Kesimpulannya saya tarik lagi di samping biar kalian paham tuh 4-4-nya ya, sampai garis bantu. Nah, dari sini patokan ini ya, yang hijau ini kita bikin grafiknya. Ini garis garis X, ini garis Y. Kita berubah ke atas, X Y ya, X Y. Terus yang pertama Pak, titik potong dengan sumbu X adalah min 2 X nya dan 4 min 2. Nah, ini angkanya ini dulu, ini 3 ya, min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 4. Atasnya juga sama, kasih nomor dulu nih, tuh 2 3 4 5 sampai 9 ya. Titik potongnya nih dengan sumbu X. Alhamdulillah ajan ya, alhamdulillah ajan. Titik potong dengan sumbu X nih. Allah Akbar, Allah Akbar nih, titik potong sumbu X nih. Min 2 dan 4 ya. Jadi min 2 itu ini. Min 2 dan ini 4 di sini. Nah, min 2 dan 4 ya. Tuh. Nah, saya kasih hitam. Terus titik potong dengan sumbu Y itu 0,8, berarti di 8 di sini. Nah, tuh di 8 titik potongnya ya. Terus sumbu simetrinya X sama dengan 1, jadi sini sumbu simetrinya nih. Jadi koordinat titik baliknya 1,9 tadi yang udah ketahuan, satunya di X, 9-nya di Y, berarti di sini. Nah, tuh situ tuh ya, oke. Nah, terus titik bantunya min 1,5 min 1,5, berarti di sini dulu ya titik bantunya tuh, dan mana, dan 2,8 titik bantu ini. Nah, di sini ya harusnya 2,8. Nah, jadi gini, kenapa ini kalau sini berarti kan biar ini sama gitu, simetris dengan ini pun sama, biar simetris ya. Oke, kita mulai gambar ya. Nah, ini titik bantu tadi ya 2,8 nih. Nah, jadi kalau kita garis sini, jarak ini ke sini sama dengan jarak ini ke sini, jarak ini ke sini sama dengan jarak ini ke sini gitu. Tarik garisnya tuh. Tuh. Jadi beda ya, kalau depannya negatif ini kurvanya turun, tengkurap ke bawah. Nih, garisnya tuh mengkelung ke bawah, melengkung ke bawah tuh. Paham ya? Nah, saya kira paham sekali kalian itu. Ya, kalau dikasih garisnya ini biar lurus ya, ini lurus begini.
ke sini. Jadi apa? Jarak ini ke tengah-tengah ini kan tengah-tengah nih. Jaraknya sini dengan ini sama gitu. Nah, tuh kan garis tengah. Ini jarak ini ke sini sama nih. Gitu. Jarak ini juga sama. Ini jarak ini ke sini dan jarak ini ke sini sama hasilnya. Itulah simetri. Simetri itu kanan kiri ketika dilipat ya sama. Ya, saya kira paham lah kalian penjelasannya. Oke? Langsung ya, seperti biasa di akhir video ini ada asah kemampuan buat kalian. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Saya yakin kalian bisa. Jangan menyerah, tetap harus belajar ya dalam kondisi semacam ini, karena masa depan kalian yang menentukan, bukan orang lain. Nah, ini soalnya GX ya sama ya, antara GX, FX apalah, yang penting kamu bisa ngerjain kayak gini ya. Kerjain di rumah, di buku latihan atau buku ulangan. Nah, jangan lupa juga untuk selalu kunjungi nih channel YouTube dari Bimbel Bismart ya. Kenapa? Dengan kalian mengunjungi, klik tombol subscribe ya. Subscribe, kalau orang bilang subscribe, subscribe. Nah, dan ingat klik notifikasinya ya, biar kalian itu nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bimbel Bismart ya. Insya Allah saya upload tiap hari. Nah, terus kalau memang kalian suka dengan videonya, silahkan like dan share. Kalau nggak suka juga jempol ke bawah nggak apa-apa. Tapi masa iya sih. Dan biar channel ini makin baik, makin berkembang, bagus dilihat, silahkan komen, kasih saran yang baik-baik ya, biar saya terus belajar